Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu ala dawam. Amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Asy-Syarif BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini, ingin saya sampaikan bahwa saya punya channel di YouTube. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official, menyelenggarakan beberapa kegiatan, diantaranya ini pesantren virtual pondok salat. Jadi saya bikin pesantren tapi ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad, khusus tentang salat, dan itu free, gratis, jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Kemudian program haji khusus berangkat langsung tahun 2025 tanpa antri, insya Allah aman dan amanah. Juga mengadakan umroh munajat sambil ibadah qabul hajat di bulan Syawal tahun 2025. Itu sekedar informasi, bukan promosi, cuma ngasih tahu. Mana tahu ada yang perlu dapatkan informasi, silahkan hubungin di kontak saya. Nah, menyambut Ramadan, saya juga mengadakan kegiatan pesantren kilat pondok salat. Ayo silakan kita programkan, karena sholat itu ada sholat zohir, ada sholat batin. Zohirnya sholat, tapi batinnya kadang-kadang ngayap. Ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang ke macam-macam. Badannya sholat, tapi pikiran dan jiwanya itu kemana-mana. Nah, bagaimana caranya supaya bisa hudur? Makanya ada tingkatan sholat itu daim, usul, hudur, khusu, sahun. Nah itu, saya punya bukunya itu insya Allah. Dan dalam menyambut Ramadan ini, program pesantren kilat pondok salat. Oke, baik ya. Nah, tema kajian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Nabi Muhammad menurut Injil atau Bible, Nabi Isa menurut Al-Quran. Nanti kita kaitkan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Jadi sekali lagi, Nabi Muhammad menurut Bible, Injil, Nabi Isa menurut Al-Quran. Baik. Agama menurut munculnya, hadirnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama namanya dinul ardi, agama bumi. Yang kedua dinus samai, agama langit. Agama bumi artinya agama yang muncul dari bumi, dibikin oleh manusia. Nah, para pakar mengatakan diantaranya agama Hindu, agama Buddha, Zoroastrian, aliran kepercayaan, kejawen, dan sebagainya. Itu namanya agama bumi. Ya, agama yang muncul dari bumi, dan ini ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kemudian agama langit yang turun dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tercatat dalam sejarah oleh para ilmu sejarah
tinggal 3 yang dikenal, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Nah, inilah agama dari sudut pandang kehadirannya di muka bumi ini. Baik. Agama langit, Yahudi dan Nasrani, sesuai perjalanannya itu mengalami perubahan-perubahan, dirubah-rubah oleh tokoh-tokohnya dengan cara merubah kitab sucinya. Itu nggak bisa dipungkiri, itu dirubah ya, yang terkenal dengan Paulus dan sebagainya. Kemudian agama Islam, nah agama Islam ini tetap dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini original, dijaga, dijamin. Di mana letak jaminannya? Dari kitab sucinya. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran atau Islam itu, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya, menjaga Al-Quran, menjaga Al-Islam. Jadi tidak ada yang mampu dan bisa memalsukan Al-Quran meskipun satu titik. Dijaga oleh Allah. Lewat apa? Lewat para penghafal Quran. Pasti ketahuan. Nah inilah, sampai kapan Quran ini terjaga? Sampai matahari terbit dari barat. Itu tanda kiamat besar lah itu. Matahari terbit dari barat pada hari Jumat. Nggak tahu Jumat yang mana. Terbit begitu pagi, terbit dia dari hari Jumat dari barat. Orang terkejut semua. Sampai pas tengah hari, balik lagi ke barat. Besoknya normal. Tapi pada saat itu Al-Quran semua tulisannya hilang. Al-Hadis semua tulisannya hilang. Orang-orang yang hafal kulhu, hafal Al-Falaq, hilang semua hafalannya. Orang Islam hanya mengingat hanya Allah, dan salat pun tidak ada lagi sudah, karena Ka'bah sudah runtuh. Nah, disitulah nanti Quran baru habis. Apa bisa hilang Ustaz tulisan dari kertas? Bisa. Coba aja itu kita lihat fotokopi atau apa, lama hilang tulisannya itu. Apalagi struk itu pembayaran, hilang dia. Begitu juga tulisan-tulisan itu. Nah, kalau sudah saat itu nanti tertutuplah pintu taubat. Nah, cuman masalahnya dalam Islam ini banyak aliran, makanya kata Nabi terbagi 73 golongan. 72 terancam neraka, 1 yang akan selamat ke surga, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Cuman masalahnya semua mengaku ahlu sunnah. Di situ juga masalahnya. Semua mengaku ahlu sunnah. Kapan-kapan kita kaji tentang apa sih ahlu sunnah? Nanti insya Allah tahun depan lah ya. Setahun lagi soalnya. Baik, mari kita lihat lebih dalam lagi pandangan 3 agama terhadap Nabi Isa. Ya. Pertama, Nabi Isa menurut orang Yahudi. Nanti Nasrani, nanti Islam. Sekarang Yahudi dulu. Apa kata orang Yahudi tentang Isa? Kata mereka, Isa adalah anak hasil zina. Jadi orang Yahudi ini betul-betul nggak senang sama orang Nasrani, orang Kristen, nggak senang mereka. Jadi Isa itu anak zina karena nggak punya bapak, kata orang Yahudi. Yang kedua, Isa itu bukan Mesias yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Mesias itu Nabi, tapi Isa itu tukang sihir. Bisa menghidupkan orang yang mati katanya. Orang buta diusap menjadi melek matanya lagi. Tukang sihir. Nah, jadi dituduh tukang sihir itu Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa itu ingin mengingatkan orang-orang Yahudi yang sudah menyelewengkan kitab Taurat. Nah, mereka nggak senang mereka. Nah, kemudian Isa telah kami bunuh dan kami salib sebagai hukuman atas pengakuannya sebagai Mesias. Jadi kata orang Yahudi, kamilah yang membunuh Isa itu. Jadi cara mereka membunuh orang Yahudi ini mendekati penguasa ketika itu yang berpusat di Roma.
Nah kemudian dapat izin, tangkap Isa, bunuh Isa. Siapa yang bisa menangkap, membunuh akan dapat hadiah. Itulah, jadi orang Yahudi menuduh Isa seperti ini. Baik. Kemudian Nabi Isa menurut orang Nasrani, orang Kristen, terutama Kristen yang sekarang ya. Apa kata mereka? Isa itu adalah anak Allah. Tapi kalau Nasrani waktu Nabi Isa masih hidup, lurus. Begitu juga Yahudi ketika Nabi Musa masih hidup, lurus, benar. Begitu sudah diangkat Nabi Isa, disitu penyelewengan. Makanya kata mereka, Isa adalah anak Allah. Bukan Allah, tapi Allah. Makanya di Malaysia nggak boleh tuh orang Kristen bilang Allah. Ya, dihukum. Jangan katakan Allah. Allah itu Tuhannya orang Islam. Jadi mereka pakai Allah, satu L. Ya, Isa adalah anak Allah. Kemudian Isa adalah Tuhan anak, Allah Tuhan Bapa, dan Roh Kudus, Trinitas. Nah, jadi mereka itu ada dua konsep Trinitasnya. Yang pertama Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Yang kedua Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Bunda Maria. Jadi ada dua mazhab orang itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Isa mengalami kematian di kayu salib untuk menebus dosa warisan umat manusia yang percaya dan beriman kepadanya. Tenang aja, yang penting beriman aja sama Yesus, sama masuk Kristen, nanti udah diampunkan dosanya. Nggak usah lagi taubat, pokoknya diampunkan dosanya begitu. Ini konsep mereka. Oke ya, inilah Isa menurut Kristen. Nah, sekarang Isa menurut Islam. Dibela, dibersihkan atas penyelewengan dan pencemaran nama baik Isa dan Ibu Siti Maryam. Nah, Nabi Isa dalam Al-Quran. 1. Maryam adalah wanita suci. Ini ayatnya. Wanita suci. Ya. Kita lihat, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulan at-ta'am. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar atau suci, kedua-duanya biasa memakan makanan. Jadi dibela dalam Quran. Kalau orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, berarti Maryam itu penzina, maka Islam mengatakan tidak. Siti Maryam adalah wanita suci, wanita bersih. Isa adalah utusan Allah, bukan anak Allah, utusan Allah yang telah berlalu beberapa rasul sebelumnya. Nah, inilah pandangan kita umat Islam terhadap Nabi Isa. Beda, nggak sama. Kita harus betul-betul berakidah di sini. Ya. Ini yang saya bawakan ketika debat di Hotel Sarina sama Saifuddin dan macam-macam itu. Ustaz Ababan waktu itu ke Amerika, udah Ustaz Purba maju, saya sama Islam Mokol Ginta ketika itu. Terdebat mereka itu semua. Yang kedua, Isa lahir atas kuasa Allah. Ini ayatnya ini. Ya, kita lihat terjemahannya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Jadi Nabi Isa itu diciptakan atas kalimat Allah, kun fayakun. Lalu ditiupkan ruh ke dalam rahim Siti Maryam.
Jadi bukan hasil zina dia. Walaupun nggak punya bapak, Allah tiupkan ruh. Jadi satu ketika Maryam itu didatangi malaikat Jibril. Ya, didatangi malaikat Jibril. Nanti kamu akan punya anak laki-laki namanya Isa, dia jadi nabi. Maka Maryam menjawab, bagaimana aku mungkin punya anak? Aku tidak pernah disentuh oleh manusia. Gak pernah aku bersentuhan dengan orang-orang kecuali ibuku dan ayahku. Itu semua atas kuasa Allah, kata malaikat Jibril. Jadi ini jelas Islam membela bahwa Nabi Isa itu adalah betul-betul diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya kun fayakun, ditiupkan ruh ke dalam rahimnya, ya, Siti Maryam. Nah, yang ketiga, Isa dapat berbicara ketika masih bayi. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya ketika dia gendong itu, ditunjuk begini pakai tangannya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, dalam gendongan? Tiba-tiba berkatalah Isa. Apa kata Nabi Isa? Masih bayi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberikan Alkitab Injil dan dia akan menjadikan aku seorang nabi. Terkejut orang-orang. Jadi sejarahnya, Maryam ini kan anak dari Imron. Imron sama istrinya sudah lama ingin punya anak. Lalu kata istrinya, macam mana ini bang? Siapa yang meneruskan dakwah kita ini bang? Nah, seperti Nabi Ibrahim juga. Kata Imron, ya mau bagaimana lagi deh? Bagaimana kalau kita bernazar aja bang? Maksud kau macam mana? Kalau kita punya anak, kita wakafkan anak kita ini ke Baitul Maqdis. Oh gitu pun jadilah katanya. Berdoalah mereka. Qadarullah, hamillah istrinya Imron ini. Begitu hamil, lahir ternyata perempuan. Itulah Siti Maryam. Macam mana nih bang? Ya udahlah, namanya kita udah bernazar, taruhlah. Nah, maka masjid itu dibuatlah mihrab, kamar khusus. Taruhlah situ, disusui di situ, dikasih makan. Dari kecil sampai besar, sampai dewasa, hampir umur 20 tahunan. Gak pernah kesentuh sama siapa-siapa kecuali ibunya, bapaknya, atau saudara-saudaranya. Imron ini punya keluarga, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan keturunan Nabi. Tiba-tiba Siti Maryam ini hamil di mihrab masjid itu. Emaknya heran, kenapa kau nak? Kok begitu perutmu? Gak tahu ini mendatang padaku seorang warna putih. Katanya dia malaikat Jibril. Terus diceritakanlah. Ibunya juga terkejut. Kasih tahu sama ayahnya, sama Imron. Kasih tahu. Imron juga ditanya, bukannya ya nggak pernah aku sama orang. Pokoknya datanglah malaikat itu. Akhirnya lama-lama tahu orang semua, satu kampung, viral lah dia. Apa kata orang-orang? Macam mananya ini Imron, keluarga Zakaria, keluarga Yahya, masa punya anak perempuan, nggak ada suaminya, bisa hamil? Wah, ngotor-ngotori masjid aja begitu. Akhirnya kuat juga orang tuanya. Nah, pergilah kau nak, nggak kuat kami nak mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Pergilah kau, pergi aku ya, pergilah kata. Pergilah dia. Dengan terlontar-lontar, udah habis besar. Lalu dia bersandar di batang pohon kurma. Di situlah melahirkan. Jadi bukan di kandang domba, bukan. Kurma. Nah begitu sudah melahirkan, nggak ada makanan. Datang malaikat Jibril. Kau pukullah pohon kurma itu. Dipukul, berjatuhanlah buahnya. Maka disunahkan bu, kalau lagi melahirkan anak itu, lagi hamil, melahirkan menyusui, disunahkan makan jus kurma. Lalu dia tahniklah anaknya dengan kurma itu. Nabi Isa ini. Ya, dihaluskan, ditahnik. Itu sunahkan itu Pak. Tapi bapak-bapak kalau mau mentahnik anak atau cucu, jangan habis merokok ya, bahaya. Sikat gigi dulu yang bersih, bahaya itu nanti. Nah udah itu datang malaikat Jibril, bilang puasa kau 3 hari 3 malam. Puasa apa? Puasa tidak boleh bicara sama manusia manapun. Datanglah orang, weh Maryam penzina, anak haram. Nah, Maryam pun ngasih isyarat. Bagaimana kami bisa ngomong dengan anak bayi? Tiba-tiba Nabi Isa ngomong.
Nah itu makanya kata orang Kristen sekarang itulah luar biasa aja Isa itu. Berarti dia anak Allah. Kenapa? Bisa ngomong masih bayi begitu. Kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya cucu begitu lahir bisa ngomong, wah ajaib itu, viral itu. Ini jadi Islam membela, membersihkan Islam. Nah kemudian kafirlah orang berkata Isa anak Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Haram, kafir bahkan kata Allah. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Jadi ini orang-orang Yahudi ini adanya di Mekah dan di Madinah. Ustaz, kan mereka itu tinggal di Palestina, di Israel. Kok ada di Mekah Madinah? Itu sejarahnya, ya. Sejarahnya nanti ketika Nabi Isa memberikan kabar kepada mereka bahwa nanti akan lahir Nabi terakhir setelah aku, lahirnya di Mekah, meninggal di Madinah. Akhirnya mereka eksodus, pindah mereka ke Mekah ke Madinah. Tinggal di sana selama 500 tahun lebih dengan harapan nanti Nabi Muhammad lahir dari kalangan mereka. Ternyata Nabi Muhammad lahir bukan dari keturunan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dari bangsa Arab, suku Quraisy. Makanya mereka enggak nerima. Banyak mereka sampai sekarang itu. Nah, kemudian laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, jadi kafir hukumnya. Makanya orang Islam hati-hati ini mengucapkan nanti. Orang mereka begitu keyakinannya, kenapa kita ikut-ikutan? Keyakinan mereka begitu. Oke ya. Nah, kemudian yang disalib itu bukan Isa, tetapi orang lain yang diserupakan seperti Isa. Ini ayatnya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah itu, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mensalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti perasaan mereka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka yang bunuh itu adalah Isa. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi ketika mereka mengatakan kami membunuh Isa, begitu sudah dibunuh, mereka juga ragu. Benar nggak ya yang kita bunuh ini Isa? Iya juga ya, kata kawannya. Iya ya, kan Isa itu orangnya sakti, bisa menghidupkan yang mati, bisa menyembuhkan penyakit buta dan lain-lain. Kok begitu mudahnya kita bunuh ya? Ah, benar nggak ini? Begitu mereka ragu mereka. Allah menyatakan barrafa'ah ilaihi, diangkat ke sisi Allah. Ya, jadi sejarahnya begini. Nabi Isa ini punya murid 12 murid. Nah, kemanapun Nabi Isa pergi, yang 12 ini ikut. Ketemu orang, Tuhan tolong anakku sakit parah, diusap, sembuh. Ini begini Tuhan, ada baru meninggal begini-begini, diusap, hidup. Itu. Nah, kemudian orang Yahudi tadi nggak senang. Itu tukang sihir, tangkap dia. Lari dan Nabi Isa ini menyembunyikan diri sama 12 muridnya sampai di sebuah gua yang susah didapatkan oleh orang lain. Tiba-tiba salah seorang muridnya bernama Yudas Iskariot bilang sama Nabi Isa, Tuan Guru, nampaknya perbekalan kita hampir habis. Izinkan aku keluar untuk mencari perbekalan. Boleh, silakan nak. Malaikat Jibril datang. Nanti dia pengkhianat. Dikasih tahu Nabi Isa. Udah ngerti Nabi Isa.
Sampai di luar dia lihatlah banyak papan pengumuman, siapa yang bisa menemukan Isa, menunjukkan Isa dapat hadiah. Wah, senanglah dia. Boleh juga ini, kata si Yudas ini. Didatangilah penguasa, benar ini Tuan, benar. Kalau saya menunjukkan dapat. Kamu siapa? Saya salah seorang muridnya. Ah, bolehlah, siapkanlah pasukan kecil untuk menggerebek ya tempat persekutuan Nabi Isa. Nabi Isa sedang ngajar ke 11 muridnya. Sedang Nabi Isa mengajar, yang 11 itu 6 orang mendengarkan dengan khusyuk, yang 5 tidur. Jadi tidur dalam pengajian sejak zaman dulu udah ada. Nggak aneh itu, biarin aja. Namanya kan ceramah ini kan mendatangkan ketenangan, betul. Saking tenangnya dia tidur, biarin aja. Nggak boleh kita gibah, Pak. Nggak boleh, malah kita jadi berdosa nanti, biarin aja. Nggak apa-apa, yang penting dia hadir, ada malaikat di sini. Nah, jadi setelah itu kan Nabi Isa berkata, nanti akan lahir Nabi terakhir setelah aku, namanya Ahmad, tinggal lahirnya di Mekah, meninggal di Madinah, kasih tahu anak cucu kalian, begitu. Nah, begitu sudah hampir selesai itu, Yudas pun datang, aku pergi ya, diangkat Nabi Isa, diangkat oleh Allah, ngilang. Nah, kemudian masuklah Yudas. Mana guru kita? Kata yang 6 orang yang sedang terjaga itu sudah pergi, sedang pergi. Oh, sedang pergi ya? Keluar Yudas, kasih tahu sama pasukan, Isa sedang pergi. Sabar dulu, kaulah Isa, aku Yudas, mukamu itu kami kenal kok. Ditangkap akhirnya dia, si Yudas ini. Dirubah oleh Allah mukanya, penampilannya. Ribut di luar, yang 5 orang ini bangun. Mana guru kita? Sudah pergi, diangkat. Yang di luar itu Yudas. Ah, coba katalah itu, ditengok, itu Isa guru kita. Apa kalian nggak tahu itu mukanya itu? Kan guru kita begitu wajahnya. Itu sudah bukan, itu Yudas. Mereka berselisih kenapa? Yang 5 orang ini akhirnya ngikut. Yang 6 orang ini nggak pulang kampung, diajaklah satu kampungnya itu pindah ke Mekah, pindah ke Madinah. Begitu sejarahnya. Nah, jadi sekali lagi, kita orang Islam, kita harus yakin bahwa Isa bukan disalib. Makanya ngapain kita ngucapin gitu loh. Coba kita mikir. Nah, ini akidah, sampai ini akidah ya, bukan untuk provokator, tidak. Supaya benar akidah kita sebagai orang muslim. Nah, sekarang kita menelusuri kata-kata Isa Al-Masih, kenapa jadi Kristus? Jadi asal usulnya itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi pakai Al-Masih. Al-Masih itu mengusap. Mukjizat Nabi Isa itu mengusap. Orang mati diusap hidup. Orang buta melek. Nah, Dajjal juga pakai Al-Masih, tapi di depan. Makanya Al-Masih Dajjal. Isa Al-Masih. Apa Al-Masih Dajjal? Mengusap juga. Jadi Dajjal ini punya kesaktian, bisa menghidupkan orang yang mati juga, tapi cuma sekali. Bisa mendatangkan macam-macam. Nah, maka nanti yang bisa membunuh Dajjal adalah Isa Al-Masih. Nggak ada yang bisa selain dia. Itu nanti sebentar lagi turun dia, nggak lama lagi lah. Palestina merdeka. Yang memerdekakan Palestina Imam Al-Mahdi, nggak lama lagi Dajjal muncul. Dari arah timur, dari arah Hajar Aswad ke timur, umat Islam, umatku akan berperang dengan mata sipit komunis. Ini dalam hadis loh. Disitulah Dajjal muncul. Siap-siap aja lah. Kapan Ustadz? Nggak mau saya kasih tahu waktunya. Nggak bisa makan, nggak bisa minum Bapak Ibu. Pokoknya dekat, tunggu aja. Dengan iman gitu ya. Nah, kemudian berubah menjadi Esau Mesias. Ini bahasa Ibrani. Ya, Esau Mesias. Kemudian masuk ke Roma menjadi Yesus Kristus. Nah, ini sekarang udah berubah dia. Nah, inilah perubahannya ya. Baik. Nah, adakah nubuat tentang Nabi Muhammad dalam Alkitab, dalam Injil sekarang, apalagi Injil Barnabas? Ada. Di Injil sekarang yang sudah dipalsukan ini pun, perjanjian baru ini ada. Tanpa mereka sadari. Nanti coba buka nanti ya. Ini Allah menyatakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun.
orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Taurat dan Injil seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi dalam kitab Injil, kitab Taurat yang asli itu dulu, itu disebutkan ciri-ciri nabi. Nabinya belum lahir. Nah, sampai yang Injil sekarang itu belum habis, belum hilang, masih ada, cuman mereka nggak sadar. Coba nanti bapak-bapak, ibu-ibu buka kitab Injil di rumah, punya kan? Punyalah. Di Google, tulis nanti di Google Pak, begini Pak, Google Injil Yohanes 16.2, ini kalimatnya. Tetapi apabila ia datang, ia maksudnya Nabi Muhammad, yaitu roh kebenaran, roh kebenaran Nabi Muhammad, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Kan sesuai dengan firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama, memberi kabar gembira, itulah dia akan datang, sayati zaman, sayati. Sudah disebutkan dalam kitab Injil, sampai sekarang itu nggak dihapus. Cuma mereka menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan Yahudi, bukan Nasrani, dari orang Arab, mereka nggak mau. Mana ada orang Arab jadi nabi? Orang Arab kan nyembah berhala, begitu kata mereka. Padahal kalau diurut ke atas, Nabi Muhammad itu ke atas itu ketemunya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu ke atas ketemu Nabi Ishak, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail ke bawah, cuma Nabi Muhammad yang jadi nabi. Kalau Ishak banyak dia cabang-cabangnya. Gitu sejarahnya betul. Nah, atau Injil Yohanes ayat yang ke-7. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, maksud diangkat. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Penghibur maksud Nabi Muhammad, basyiro wa nadhiro, pemberi kabar gembira dan pemberi kabar ancaman. Dan masih banyak lagi ya dalam Injil itu tentang berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman lagi-lagi mereka sembunyikan kebenaran itu. Nah, begitu juga Injil Yohanes 8-nya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itulah beberapa ayat yang menceritakan tentang akan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian terakhir. Apakah ucapan selamat hari Natal dan Tahun Baru itu dapat membatalkan akidah? Ini pertanyaan ini. Jawabnya ada dua. Saya sampaikan dua-dua. Yang pertama, ada yang mengatakan boleh mengucapkan ya, asal hanya di lisan, enggak sampai ke dalam kolbu. Dalilnya apa? Mereka pakai dalil. Ya, mengatakan boleh itu pakai dalil. Inilah dia, ulama-ulama kontemporer. Ya, misalnya ulama-ulama yang beraliran liberal, atau ya katakanlah mereka yang tergabung dalam Islam Nusantara. Itu boleh. Dalilnya Al-Qur'an. Nih dalilnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menuntut pertanggungjawaban menyangkut sumpah yang kamu ucapkan, tetapi bukan dengan maksud bersumpah di mulut aja. Pertanggungjawaban yang dituntut Allah adalah sumpah yang kamu ucapkan dengan memantapkan hatimu. Ini ayat ini asbabun nuzulnya. Ada salah seorang di zaman Nabi itu masuk Islam di Madinah. Kemudian setelah beberapa lama dia belajar dengan Nabi, sahabat, dia pun pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya belum ada orang Islam. Akhirnya ketahuan dia masuk Islam. Diinterogasi lah sama orang kampungnya. Kalau kau nggak kembali kepada agama nenek moyang, kami akan bunuh kau. Ketakutan dia. Ya udah deh, aku kembali ke agama nenek moyang. Disampaikan berita itu kepada Rasul, turunlah ayat ini.
Dia mengatakan begitu cuma di mulut, dalam kalbunya tetap dia beriman. Nah, itu masih diperbolehkan kata Allah. Nah begitulah, inilah dalilnya, nggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal ke tahun baru kalau hanya sekedar basa-basi. Ini pendapat pertama ya. Ustadz milih ini nggak? Saya nggak milih ini. Saya nggak milih ini. Saya milih yang kedua. Yang kedua adalah Anda Muslim, stop mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, apalagi ikut merayakannya. Nah kalau saya milih ini, bapak-bapak ibu terserah. La ikraha fiddin. Gitu kira-kira ya. Apa dasarnya Ustadz? Nih dasarnya pertama, ucapan selamat Natal hukumnya haram dan membatalkan akidah. 1. Fatwa MUI 7 Maret 1981 dan MUI DKI 2010. Buya Hamka ketika itu jelas itu menyatakan fatwa beliau. Ya. Kemudian Isa yang diyakini Nasrani berbeda dengan Isa menurut Al-Quran. Makanya saya nggak mau cek, karena beda kok. Isanya dia beda dengan Isanya Islam. Sudah dijelaskan di dalam Quran. Kemudian Isa menurut Nasrani telah disalib, sementara menurut Islam enggak, bukan Isa yang disalib. Yudas. Ngapain kita mengucapkan? Isa menurut Nasrani sebagai anak Tuhan. Oh tidak. Isa menurut Islam adalah utusan Allah. Jelas berbeda sekali. Nah kemudian maka jika seorang muslim mengucapkan selamat Natal bisa membatalkan. Ustadz kan ada dalam Quran juga mengatakan bahwasanya disebutkan kelahiran Isa, kematiannya, pada hari aku dilahirkan, dimatikan. Berarti kita boleh dong. Ya kalau untuk intaran kita bersyukur memang Nabi Isa itu dilahirkan. Untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad, untuk sebagai pembuka ajaran Nabi Muhammad. Iya, tapi untuk di dalam. Kenapa? Karena Isa yang di dalam Islam ini beda dengan Islam yang di luar Islam. Nah, jadi kalau pribadi saya ini, saya nggak mau. Kenapa? Karena khawatir kepada istri aja Pak. Nggak boleh kita katakan, walaupun bercanda ya, ku cerai kau, nggak boleh. Ucapan cerai sama istri, talak nggak boleh, walaupun bercanda. Apalagi ini akidah. Nah, saya ke situ prinsip saya. Bapak-bapak terserah, ibu-ibu terserah. Oke ya. Nah kemudian selanjutnya, sikap kita semestinya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu silakan, bagiku agamaku. Artinya toleransi. Toleransi adalah pembiaran, bukan ikut-ikutan. Itu toleransi, biarkan dia amalkan. Kami nggak ganggu, tapi jangan ganggu kami. Tapi kadang-kadang sebagian orang Islam takut duluan, nggak enak lah kalau nggak ngucapin. Kenapa? Dia atasan kita, dia tetangga kita. Kalau lebaran dia ngasih, kalau nggak lebaran dia ngasih makanan, masuk kita nggak ngasih. Jadi udah nggak enak duluan. Padahal ini mohon maaf ini, mereka nggak mengharapkan ucapan selamat dari kita. Kenapa? Mereka anggap kita ini adalah domba-domba yang tersesat. Nggak menginginkan kok mereka kok sebagian udah ketakutan duluan. Di kampung Pak, masih banyak keluarga saya masih palang, banyak. Biasa aja saya nggak ngucapin. Tapi jangan ngejek, jangan mencaci, nggak boleh. Diem aja. Oke. Nah kemudian bagaimana hukumnya selamat tahun baru? Nah ini juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini kan tahun baru kan dia internasional. Ada yang mengatakan oh tidak, Natal tahun baru satu paket. Nah sejarah perayaan tahun baru itu adalah perayaan tahun baru Masehi merupakan pesta dewa warisan orang-orang Romawi kuno. Ya, nama dewanya adalah Dewa Janus, punya muka dua, ngadap ke depan, ngadap ke belakang. Ngadap ke depan adalah tahun yang akan datang, ngadap ke belakang adalah tahun yang lalu. Itu Dewa Janus namanya. Nah, apakah termasuk merayakan tahun baru Masehi? Misalnya seperti bakar jagung malam tahun baru, bakar ikan, bakar sate. Nah kalau saya juga nggak mau. Ya sama aja itu. Biasa aja kalau mau bakar ya, kalau mau bakar-bakar Pak, sepuasnya. Idul Adha 4 hari 4 malam. Di situ sepuas-puas kita bakar sate, bakar apa-apa. Disiapkan waktunya. Kenapa mesti tahun baru? Dan kita juga punya tahun baru Islam. Tahun baru Islam aja nggak ada ajarannya. Karena bukan dari Nabi tahun baru itu. Umar bin Khattab dia. Nah jadi kita berpikir agak lebih cerdas lah. Apalagi misalnya termasuk menyalakan kembang api dan petasan. Bayangkan itu, dari Sabang sampai Merauke malam tahun baru itu Pak, mungkin ada 1 miliar ledakan, jeder 1 miliar kali satu ledakan itu 5.000 rupiah. Udah berapa duit itu? Kebanyakan pasti orang Islam itu.
Luar biasa itu. Maka jangan lagi Bu, anak-anak mau beli petasan, nggak boleh, bilang gitu aja. Nah, coba bayangkan itu. Ustadz ini kan hiburan. Kalau hiburan dibakar kok dibuang? Kalau hiburan Pak, bakar, masukin ke sarung Pak, biar meledak langsung di dalam. Nah, itu hiburan itu. Sayang dibakar dibuang, mubazir. Ya Allah ya Rabb. Nah, kemudian anehnya sebagian besar itu melakukan adalah umat muslim. Tuh ya. Oleh karena itu trompet juga itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Dah, jangan beli petasan, kembang api, trompet, diem aja udah, seperti hari biasa aja. Nah, ada juga yang mengatakan, ada juga begini Semarang itu, tahun 2020 itu di Ciledug Purikartika baru itu. Jadi malam tahun baru mereka bikin muhasabah katanya, daripada jalan-jalan, bakar-bakar, besok paginya banjir, setengah rumah masing-masing kena. Saya ceramah begitu, mungkin kalau teguran ya Ustadz, ya terserahlah saya bilang. Nah, oleh karena itu biasa aja. Kalau memang pas malam tahun baru itu pengajian, ya pengajian. Tapi jangan pengalihkan. Oh, daripada mendingan itu bahaya itu kalau begitu. Ya kita ngaji aja, jangan kait-kaitkan begitu. Itu boleh. Ya, jangan dikait-kaitkan. Nah, kemudian ini hadis kata Nabi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ini populer hadis ini. Ya, nah, oleh karena itu biar mereka kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau diskusikan, mari sama-sama kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.